hari ke berapa ya? 22 harusnya, 23. Hari ke-23 dalam membaca buku konten random setiap hari. Kali ini aku mau coba ngomongin soal reading slump. Buat yang nggak tahu, reading slump itu kata yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan seseorang yang rajin membaca, tapi di satu momen tiba-tiba dia nggak mau baca. Kayak capek aja, pengen istirahat, dan ya nggak pengen baca. Itu setidaknya yang bisa aku kasih tahu, karena nggak tahu sih benar atau enggak, tapi sepengetahuanku seperti itu. Dan biasanya hal ini tuh dianggap negatif, terlebih buat orang yang memang sedang membangun kebiasaan membaca. Dan aku kan memang sedang sering berinteraksi dengan orang-orang yang aktif membaca ya. Dan jadi term ini tuh cukup sering aku dengar. Dan biasanya memang dianggap negatif karena kan habit baca tuh diasumsikan sebagai sebuah aktivitas yang baik. Padahal nggak selalu. Ya, kalau kamu sedang punya kewajiban yang itu jauh lebih prioritas daripada membaca jadi tidak prioritas. Membaca jadi bukan aktivitas yang bagus untuk kamu kerjakan. Simpelnya kayak gitu. Tapi balik lagi ke reading slump, videonya harusnya agak pendek sih kali ini. Menurutku reading slump itu bukan aktivitas yang jelek sebetulnya. Ketika seseorang udah terbiasa membaca dan di satu momen tiba-tiba merasa capek dan merasa tidak ingin membaca, harusnya nggak langsung dinilai sebagai aktivitas yang jelek, tapi aku tuh suka menganalogikannya kayak makan gitu loh. Kalau kita terus-terusan makan, pasti kan ada ada masanya kita kenyang. Dan makanan itu harus kita cerna. Bahkan kita harus boker dulu gitu. Kita harus keluarin dulu menjadi feses. Nah, aku melihatnya membaca juga seperti makan tadi. Ada kalanya kita tuh penuh oleh informasi, oleh data baru, oleh semua yang ada di dalam buku yang kita baca. Dan ini tuh perlu kita cerna, perlu untuk kita proses, dan perlu untuk kita keluarkan. Keluarkannya dalam bentuk apa? Kalau misalkan makanan tadi dalam bentuk feses, bacaan atau informasi itu ya tentu bisa dikeluarkan dalam bentuk beberapa hal sebetulnya. Yang paling keluar langsung di kepala, salah satunya adalah tulisan. Atau bentuk lain, bisa juga dalam bentuk video seperti yang aku lakukan saat ini. Atau dalam bentuk lain, bisa juga sekedar diskusi dengan orang lain. Itu fase, kalau dianalogikan seperti mengisi dan mengosongkan gelas, ya kita isi gelas dengan membaca, kemudian kita kosongkan lagi dengan menulis, diskusi, dan bikin konten mungkin. Ya itu aja sih sebetulnya. Jadi kalau kamu sedang dalam fase reading slump, coba jangan lihat itu sebagai satu hal yang negatif, tapi lihat itu sebagai sebuah tanda. Mungkin udah saatnya kamu menulis, mungkin udah saatnya kamu bikin konten, atau mungkin udah saatnya kamu diskusi dengan teman-teman kamu. Itu aja mungkin buat video ke-23. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Dadah.